Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya, kita bertemu di mata kuliah metode penelitian sistem informasi. Di sini saya Dedi Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian sistem informasi ya. Saya akan menyampaikan terkait dengan RPS terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi inti di pertemuan pertama ini ya. Di sini terdapat 5 capaian pembelajaran di mana mahasiswa nanti pada akhirnya akan mampu melakukan penelitian ya. Tentunya tetap dengan mampu memahami atau menguasai konsep secara teoritis ya. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab dan pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri, dapat menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan seterusnya, dan juga dapat berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan dan seterusnya ya. Jadi capaian pembelajarannya ada 5 ini yang dibebankan oleh prodi terhadap mata kuliah ini. Nah, sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ya, kalau tadi ada capaian pembelajaran lulusan ya. Kemudian yang selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, di sini mahasiswa mampu menyusun proposal penelitian sesuai dengan kaidah yang dimaksud. Sedangkan untuk sub CPMK yang akan kita lalui selama perkuliahan ada sebanyak 8 sub CPMK, dimulai dari bagaimana mahasiswa dituntut untuk mampu memahami jenis dan ragam penelitian serta contoh dan implementasinya di lapangan, hingga pada akhirnya adalah mahasiswa mampu memproses penarikan kesimpulan dan mahasiswa mampu memahami proses penyusunan proposal penelitian. Ini semua akan kita lalui selama 16 kali pertemuan. Adapun topik-topik yang akan kita bahas, yang pertama ada jenis-jenis penelitian, identifikasi masalah dan rumusan masalah, literatur review, metodologi pengembangan sistem informasi, teknik penulisan karya ilmiah, dan juga struktur proposal penelitian ya. Ini akan nanti kita bahas. Nah, untuk detailnya saya akan sampaikan di Lentera ya, di kelas yang sudah tersedia, nanti akan saya sematkan di sana. Sedangkan untuk peraturan perkuliahan sama halnya seperti peraturan-peraturan sebelumnya, mulai dari proporsi penilaian yang digunakan di Universitas Mulia Samarinda meliputi kehadiran 10%, etika 15%, tugas 15%, kuis 15%, UTS 20%, dan juga UASnya adalah 25%. Ya, ini tetap sama dan tidak ada perubahan. Baik, mungkin sebagai informasi awal tadi sudah saya sampaikan terkait dengan RPS dan juga bagaimana aturan perkuliahan ya. Pada intinya mahasiswa dituntut untuk bisa mengikuti perkuliahan dengan sebaik mungkin dan juga hadir tepat waktu di setiap kegiatan perkuliahan ya. Oke, kita akan masuk ke materi yang pertama ya. Ini adalah materi pertemuan pertama. Kita akan coba bahas ya mengenai pengertian dari penelitian ya. Ini akan kita bahas. Nah, target capaian pembelajarannya ya, ini masuk di CPMK 1 di mana mahasiswa dituntut untuk bisa memahami jenis dan ragam penelitian serta contoh implementasinya di lapangan ya. Oke. Nah, di sini saya ingin membuka dengan bagaimana sih sebetulnya pengertian dari sebuah penelitian ya. Jadi sebenarnya penelitian di sini adalah suatu kegiatan yang sistematis ya. Kalau kita ngomong sistematis berarti dia terstruktur ya, ada tahapan-tahapan yang jelas untuk kita lalui dari awal hingga selesai. Nah, yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan atau memverifikasi pengetahuan dan ya, pengetahuan tersebut berhubungan tentang suatu topik atau masalah gitu. Sedangkan untuk tujuannya sendiri ya, tujuan daripada penelitian di sini adalah menjawab ya sebuah pertanyaan atau menguji hipotesis atau melakukan eksplorasi
ya suatu fenomena berdasarkan data atau fakta yang terkumpul secara objektif dan analitis. Ya. Jadi kalau kita mau simpulkan dari penjelasan yang sudah saya sampaikan bahwa penelitian ini adalah kegiatan yang terstruktur, ya. Jadi jelas tahapannya A, B, C, 1, 2, 3-nya jelas, ya. Kemudian penelitian ini pasti dilakukan untuk menjawab suatu permasalahan atau mencari tahu jawaban dari suatu permasalahan. Kita bilang di sini sebagai suatu topik, ya. Jadi ada topiknya macam-macam, entah kesehatan atau teknologi dan berbagai macam. Yang jelas ini adalah suatu masalah yang memang perlu dicari, ya, jawabannya melalui tahapan-tahapan yang jelas. Nah, itulah yang dikatakan sebagai suatu penelitian. Nah, tentu karena ini sifatnya adalah mencari jawaban, ya, dan jawaban ini tentunya adalah jawaban yang valid, ya. Nah, maka dari itu kita membutuhkan dasar. Dasarnya apa? Dasarnya itu adalah sebuah data atau fakta, sehingga nanti setiap pertanyaan, hipotesis, ya, ataupun pendapat-pendapat, nah, ataupun melakukan eksplorasi. Atau mengeksplorasi ini kan artinya kita melakukan percobaan-percobaan gitu, ya, berbagai macam percobaan untuk mendapatkan hasil yang sesuai, ya, atau yang kita harapkan gitu. Jadi penelitian ini tentu awal mulanya berangkat dari suatu masalah yang ingin diselesaikan, ya. Dan semua itu akan didukung dengan data ataupun fakta yang valid, ya, ataupun terkumpul secara objektif dan dilakukan yang namanya analitis. Nah, kalau kita sudah tahu secara pengertian apa sih itu penelitian, nah maka kita juga perlu tahu nih, ya, filosofis penelitian. Sebenarnya ada 6 filosofis penelitian itu, tapi saya coba angkat 2, ya. Ini yang paling penting kita harus bisa pahami, ya. Yang pertama ada positivisme, ya. Artinya penelitian ini sebenarnya berfokus kepada fakta yang dapat diukur dan diuji, ya, melalui data kuantitatif, ya. Kalau data kuantitatif kan sifatnya adalah angka-angka, pokoknya dia bisa terukur gitu, ya. Kita bisa lihat aktualnya seperti apa dan dia bisa diukur gitu, ya. Jadi sifatnya adalah pasti gitu. Sedangkan interpretivisme, ya, ini lebih mengutamakan kepada pemahaman subjektif atas fenomena sosial, yang mana tentu kalau dia tidak bisa diukur, ya, ini akan sulit untuk dibuktikan, ataupun kita masih meraba-raba gitu, ya. Jadi sulit diukur secara objektifnya. Ya, jadi kita akan lebih banyak menggunakan data kualitatif, ya, narasi-narasi, pendapat yang kita kumpulkan dari berbagai banyak pihak gitu. Berbeda dengan tadi yang sebelumnya, positivisme, kita memang akan lebih banyak menggunakan data-data, yang mana data-data tersebut memang sudah pasti dan bisa diukur, ya, dan juga diuji, ya. Itu namanya data kuantitatif. Sedangkan kalau data yang sifatnya kualitatif, ya, ini lebih sifatnya seperti kayak narasi-narasi atau yang memang kita harus telaah lebih dalam, ya. Sebenarnya makna dari data tersebut apa? Karena dia bentuknya bukan data yang sifatnya pasti, ya, tapi dia lebih kepada narasi-narasi yang memang kita perlu teknik-teknik khusus untuk bisa memahami makna daripada data-data tersebut. Gitu, ya. Itu tadi untuk filosofi penelitian. Nah, di sini coba kita uraikan dalam bentuk contoh, ya. Kita mulai dengan positivisme, di mana di sini contoh kasusnya adalah sebuah penelitian tentang pengaruh penggunaan ponsel terhadap belajar siswa. Poinnya adalah itu. Nah, tentu untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya, kita akan mengumpulkan data kuantitatif. Nah, contoh datanya apa aja sih? Contoh datanya mulai dari jumlah waktu yang dihabiskan siswa untuk menggunakan ponsel dan juga nilai ujian mereka, gitu. Ya, jadi dengan data tersebut kita bisa lakukan nih yang namanya analisis untuk menemukan hubungan antara penggunaan ponsel dan juga hasil belajar siswa
Apakah benar penggunaan ponsel yang berlebihan itu dapat mempengaruhi kinerja siswa ataukah mungkin malah sebaliknya, ya. Jadi ini semua didukung dengan data. Nah, di sini contohnya, ya, penelitian melakukan survei kepada 100 siswa. Nah, berarti dengan jumlah 100 orang siswa ini kita juga akan mendapatkan jumlah 100 untuk jumlah waktu. Berapa lama siswa menggunakan ponsel dan juga 100 data untuk nilai ujian mereka. Jadi kita analisis, maka kita akan tahu bagaimana pola ataupun korelasi dari kedua data tersebut, ya, untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan pengaruh penggunaan ponsel terhadap hasil belajar siswa, ya. Jadi jelas kita menggunakan data kuantitatif yang bisa diukur dan bisa dianalisis lebih dalam. Sedangkan kalau contoh yang interpretivisme, ya, kasusnya adalah sebuah penelitian tentang pengalaman siswa dalam menggunakan ponsel untuk belajar. Nah, kita ngomongin pengalaman nih, pengalaman, ya, di mana fokus penelitian ini adalah subjektif dan perspektif, artinya pendapat pribadi dari siswa tersebut, ya, baik itu mengenai perasaan mereka ataupun bagaimana mereka bisa merasakan penggunaan ponsel itu apakah bisa mempengaruhi hasil pembelajaran mereka atau tidak. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya wawancara yang mendalam ataupun diskusi kelompok untuk bisa menggali pandangan mereka, ya, kemudian perasaan mereka dan juga pengalaman siswa. Nah, yang mana ini tentu akan cukup sulit untuk dilakukan karena dia tidak bisa diukur, ya. Jadi kita harus lebih jeli, ya, artinya kita harus lebih telah lagi yang tadi namanya perasaan, pandangan, pengalaman ini kan bentuknya narasi bukan angka, ya. Jadi tidak bisa diukur secara objektif. Jadi contohnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa siswa untuk memahami perasaan mereka, ya. Jadi perasaan ini cukup sulit untuk diukur, ya. Dia masuk ke kelompok apa dan apa, tapi memang perasaan ini juga sulit untuk diukur, pada intinya seperti itu, ya. Jadi memahami perasaan tentang apakah ponsel membantu atau mengganggu proses belajar mengajar, ya. Tentunya ini akan sangat sulit untuk diukur secara objektif, ya. Jadi mungkin dari dua contoh kasus ini teman-teman sudah bisa memahami nih filosofi daripada penelitian, mulai dari yang pertama hingga yang kedua barusan saya jelaskan. Nah, sekarang kita masuk, ya, untuk membahas dua istilah yang mungkin sering kali tertukar atau kita salah memahami, ya. Yang pertama ada istilah yaitu metode dan yang kedua adalah metodologi, ya. Ini coba kita bahas. Nah, metode penelitian, ya. Jadi ini lebih mengarah kepada suatu teknik atau prosedur yang digunakan dalam pengumpulan data dan juga proses analisis data. Nah, contohnya makanya di sini adalah survei, eksperimen, wawancara ataupun observasi. Ya, ini yang dikatakan sebagai metode penelitian. Sedangkan untuk metodologi penelitian ini merujuk kepada pendekatan atau filosofi umum yang mendasari pemilihan metode tertentu. Ya, jadi kita punya dasar nih, sebelum kita memilih suatu metode, kita punya dasar teorinya dulu. Kita tahu teorinya seperti apa, maka metode yang tepat yang digunakan adalah seperti apa, ya. Dan metodologi biasanya mencakup teori, prinsip ataupun logika di balik pemilihan metode tersebut, ya. Jadi kita di sini bisa melihat nih, untuk suatu metodologi tertentu yang mencakup teori, prinsip dan juga logika, ya, ini bisa didukung, ya, ketika kita menggunakannya didukung dengan metode apa, gitu, ya. Misalkan teori A ini adalah teori yang bisa digunakan dengan dukungan metodenya, misalkan adalah wawancara. Nah, seperti itu, ya. Jadi kalau metodologi ini lebih ke arah teori ataupun prinsip yang kita gunakan, sedangkan metode ini adalah alat, ya, atau teknik yang mendukung daripada metodologi yang sudah kita tetapkan, gitu, ya. Jadi jangan sampai tertukar.
Nah, kembali saya akan coba contohkan ke dalam suatu kasus ya. Di sini coba saya angkat kasus ya, permasalahan tentang diabetes mellitus ya. Intinya di penyakit ini banyak individu yang tidak sadar bahwa mereka berisiko tinggi. Nah, makanya kita perlu memberikan solusi dalam bentuk teknologi nih ya. Nah, contoh judul penelitiannya, pengembangan model prediksi diabetes mellitus menggunakan machine learning dan data elektronik kesehatan di Indonesia ya. Jadi di sini sudah ada solusi ya. Ini ada ada metodologinya ya, machine learningnya tadi ya. Coba kita urai lebih dalam. Nah, jadi yang mana sebenarnya menjadi metode dan juga metodologi pada topik ini ya. Untuk metodenya ya, berarti mengarah kepada proses pengumpulan data dan prosedur analisis data. Untuk pengumpulan data ya, berarti kita akan melakukan penarikan data ya, atau data yang kita kumpulkan ini akan kita ambil melalui suatu sistem rekam medis elektronik ya. Dan juga kita bisa tambah lagi dengan wawancara pasien terkait riwayat kesehatan mereka. Nah, sedangkan untuk prosedur analisis datanya kita bisa menggunakan yang machine learning ya, itu bisa dimasukkan juga. Jadi kalau dengan machine learning kita butuh yang namanya analisis data ya. Nah, sedangkan untuk metodologinya berarti kita menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Untuk metodologinya kita gunakan yang kuantitatif. Kenapa? Karena di sini kita akan sangat banyak bersinggungan atau sangat bersinggungan sekali dengan yang namanya data. Dan data ini kan termasuk bentuk yang kuantitatif, ya bisa diukur secara objektif, ya. Dan data ini semua termasuk di dalam yang namanya big data. Nah, maka dari itu, ya, kita untuk metodologinya menggunakan pendekatan kuantitatif, itu, ya. Yang mana ini berlandaskan kepada filosofi untuk bisa menganalisis pola dari data besar dan kompleks untuk prediksi penyakit. Gitu ya. Nah, contoh yang kedua, coba saya angkat untuk terkait dengan pengembangan sistem. Ya. Di sini kita katakanlah ada suatu usaha retail yang mana dia memiliki kendala terkait dengan pengelolaan inventaris. Nah, kita coba angkat judul adalah pengembangan informasi ya mengenai manajemen inventaris berbasis web untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan di perusahaan retail tersebut ya. Nah, untuk metode yang kita gunakan di sini kita menggunakan yang namanya wawancara ya dan juga observasi gitu. Jadi untuk wawancara kita akan fokuskan untuk mendapatkan data terkait kebutuhan sistem dan juga masalah yang sering muncul ya selama pengelolaan inventaris dilakukan. Sedangkan untuk observasi, nah observasi ini kita meninjau langsung nih bagaimana jalannya proses di lapangan gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana sebenarnya proses pengelolaan inventaris terjadi pada saat itu ya. Nah, sedangkan untuk metodologi ya, karena ini adalah pengembangan sistem, dia punya lagi nih namanya metodologi pengembangan sistem atau kita bisa kenal atau kita kenal dengan System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC lagi juga banyak turunannya. Contohnya di sini saya angkat dua, ya. Saya angkat dua, ada waterfall dan juga ugly, ya, atau agile. Nah, tentu di sini kita harus bisa memilih, ya, tergantung daripada kebutuhan perusahaan tersebut. Pertimbangannya, jika kita menggunakan waterfall, kita harus pastikan dulu bahwa kebutuhannya ini adalah yang sifatnya spesifik dan sudah jelas ya. Jadi tidak ada perubahan yang sifatnya mendadak gitu. Tapi kalau kita mau pakai yang agile ya, maka kita harus pastikan nih project ini adalah project yang memang pengembangan sistemnya ini dilakukan secara bertahap. Jadi akan ada evaluasi terus-menerus, jadi ada kemungkinan bahwa sistemnya ini akan selalu berubah, entah itu dari flow-nya ataupun dari fitur-fitur lainnya. Gitu ya. Jadi kalau di pengembangan sistem kita banyak
banyak pendekatan lagi untuk metodologinya, macam-macam, ada waterfall, ada prototype, ya, ada agile, ada scrum, macam-macam, ya. Tetapi tidak hanya di pengembangan sistem, di bidang data juga banyak, ya, ada yang namanya lainnya, bisa jadi frameworknya, ya, macam-macam juga. Ya, jadi mungkin seperti itu untuk bagaimana kita bisa memisahkan metode dan metodologi setelah kita memahami secara maknanya, ya. Nah, selanjutnya, ya, di sini di program studi sistem informasi kampus Samarinda, ya, kita sudah menetapkan sebenarnya untuk seluruh mahasiswa itu ada sekitar 5 topik penelitian yang bisa diambil, ya. Nah, 5 topik ini meliputi analisis sistem informasi, programming dan database, data mining dan big data, quality assurance, kemudian ada manajemen proyek sistem informasi. Ya, ini adalah topik yang teman-teman bisa ambil nanti, ya. Dan di sini teman-teman juga sudah bisa melihat, ya, ada gambaran bahwa siapa saja pembimbing yang teman-teman akan dapatkan ketika nanti teman-teman akan mengambil topik yang sudah ditentukan. Contoh katakanlah di sini, ya, kalau saya ada di bidang data mining dan quality assurance, ya. Berarti kalau teman-teman ngambil misalkan topik penelitiannya judulnya masuk ke bidang data mining atau big data. Nah, peluangnya nanti di sini dosennya ada Ibu Tina, ya, ada Bu Tina, ada Ibu Rika, ada Maurid Sahata, Sipayung, ada Bapak Faza Alameka, ada saya, ada Bapak Yani, ya, Muhammad Yani dan Bapak Farullah. Itu, ya. Jadi setiap bidang penelitian yang sudah ditentukan oleh program studi masing-masing sudah punya dosen pengampu, ya. Jadi ini adalah peluang teman-teman mengatur strategi dari sekarang bahwa kedepannya kalau saya mau milih judul penelitian, saya sudah tahu nih siapa yang akan menjadi kandidat dosen pembimbing saya, ya, seperti itu. Jadi silakan nanti, karena nanti di mata kuliah metodologi penelitian sistem informasi ini akan berkembang nanti juga tugas-tugasnya, dan saya akan merancang bagaimana bahwa ini bisa dimanfaatkan berkelanjutan hingga nanti teman-teman masuk di mata kuliah proposal penelitian. Jadi nggak usah capek-capek lagi ngerjain proposal dari awal, ya, karena nanti di prodi juga akan mengenalkan yang namanya RMC, ya. Gitu. Nanti juga di sini kita coba akan saya kenalkan yang namanya RMC, bagaimana kita bisa menggunakan RMC tersebut untuk membuat proposal. Ya, jadi ini teman-teman saya berikan catatan garis bawah bahwa di mata kuliah ini tolong pastikan teman-teman bisa menyusun atau memahami tahapan demi tahapan dengan benar. Ya, jadi kalau nanti mulai menyusun RMC, ya, hingga dapat output akhir nanti setelah UAS itu bisa dimanfaatkan, ya. Jadi tidak kerja 2 kali ketika masuk ke mata kuliah yang lanjutan daripada mata kuliah ini, ataupun nanti ketika menyusun dan juga mengajukan judul, ya. Baik, mungkin sampai di sini, ya, materi pertemuan 1 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.